Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mengapa November ini disebut sebagai bulan bersejarah bagi para pensiunan di Indonesia? Jawabannya sederhana, tapi juga sangat mendalam karena untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir pemerintah tidak hanya menyesuaikan nilai pensiun berdasarkan inflasi tetapi juga melakukan peninjauan ulang terhadap komponen dasar penghitungan gaji pokok pensiunan. Ini berarti pemerintah benar-benar melihat dari akar permasalahan bahwa selama ini nilai pensiun seringkali tidak cukup untuk menutup kebutuhan hidup para pensiunan, apalagi di tengah kenaikan harga barang dan jasa yang terus terjadi dari tahun ke tahun. Langkah ini dipicu oleh berbagai masukan yang datang, bukan hanya dari organisasi pensiunan, tetapi juga dari tempayan keuangan daerah seperti Taspen, BKN, dan Kementerian Keuangan sendiri. Setelah dilakukan evaluasi, selama hampir 1 tahun penuh, akhirnya disepakati bahwa mulai November tahun 2025, struktur gaji pensiunan akan disesuaikan dengan formula baru yang lebih realistis dan berpihak pada kesejahteraan. Nah, inilah yang membuat banyak pihak menyebut bahwa kenaikan kali ini adalah kenaikan bersejarah, bukan karena angka nominalnya yang besar saja, tetapi karena sistemnya diperbaiki dari dalam. Formula baru ini memperhitungkan 3 hal utama: masa kerja total, pangkat terakhir saat pensiun, dan tingkat penyesuaian berdasarkan inflasi, serta kontribusi selama masa kerja aktif. Jadi, seorang pensiunan dengan masa kerja lebih dari 30 tahun dan pernah menduduki jabatan struktural akan menerima peningkatan yang jauh lebih besar dibandingkan mereka yang pensiun lebih awal atau berada di golongan rendah. Tapi jangan khawatir karena kebijakan ini juga tetap menjamin bahwa tidak ada pensiunan yang mengalami penurunan nilai. Semua tetap naik, hanya besarannya yang berbeda. Tergantung kategori. Saya, Bapak dan Mabuk mungkin masih ingat bahwa sejak 2019 kenaikan gaji pensiunan biasanya hanya berkisar antara 5-7% per tahun. Namun untuk November 2025 ini, rata-rata kenaikannya bisa mencapai 2 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Beberapa kelompok bahkan disebut akan menerima kenaikan hingga 15-20 dibandingkan periode sebelumnya. Dan untuk kelompok tertentu seperti pensiunan guru, tenaga kesehatan, serta aparat keamanan, pemerintah menambahkan komponen tunjangan loyalitas yang membuat total penerimaan bulanan bisa melonjak cukup signifikan. Taspen sendiri, Maui Conference Pers yang digelar pada akhir Oktober sudah memastikan bahwa seluruh data penerima kenaikan sudah diverifikasi dan dikonfirmasi. Proses pencairan akan dilakukan secara bertahap, mulai dari tanggal 1 November hingga tanggal 10, tergantung pada bank penyalur dan wilayah administratif masing-masing. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang biasanya menerima gaji pensiun melalui BRI Mandiri atau BNI, jadwalnya bisa sedikit berbeda, tapi semuanya akan terampung sebelum pertengahan bulan. Nah, selain itu ada kabar yang juga tak kalah menggembirakan. Tunggakan kenaikan dari periode sebelumnya yang sempat tertunda juga akan disalurkan bersamaan. Artinya bagi sebagian pensiunan yang sejak Juli hingga Oktober belum menerima penyesuaian kenaikan, karena proses administrasi akan mendapatkan akumulasi pembayarannya di bulan November ini. Jadi jangan heran kalau nanti nominal yang masuk ke rekening terasa jauh lebih besar dari biasanya, karena di dalamnya sudah termasuk tunggakan. Tembus berapa bulan sekaligus sekarang. Mari kita bahas sedikit tentang latar belakang keputusan ini. Berdasarkan pernyataan resmi dari Kementerian Keuangan, kebijakan kenaikan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menyeimbangkan kembali struktur belanja negara dalam APBN 2020. Pemerintah menyadari bahwa kelompok pensiunan, habits point beginning yang penting dalam roda ekonomi nasional, dengan jumlah pensiunan PNS TNI dan Polri yang mencapai lebih dari 3.000 orang, peningkatan daya beli mereka akan memberikan dampak positif pada ekonomi daerah, terutama di kota-kota kecil dan wilayah pedesaan. Jadi, kebijakan ini tidak hanya untuk kesejahteraan individu, tetapi juga sebagai strategi untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Namun tentu saja, keputusan besar seperti ini tidak diambil secara tiba-tiba. Menurut beberapa sumber di internal Taspen, evaluasi sistem pembayaran pensiun sudah dimulai sejak awal tahun. Banyak keluhan dari para pensiunan mengenai keterlambatan pembayaran, ketidaksesuaian nominal, dan kesulitan dalam mengakses informasi saldo tunjangan. Oleh karena itu, Taspen melakukan perbaikan sistem digitalisasi melalui platform Taspen yang kini terhubung langsung dengan data BKN dan dictionary perbendaharaan. Hasilnya proses
verifikasi penerima dan penyesuaian gaji bisa dilakukan secara otomatis, lebih cepat dan transparan. Bapak dan Ibu tentu masih ingat, dulu banyak yang harus bolak-balik ke kantor cabang hanya untuk mengonfirmasi status pembayaran. Tapi sekarang, semuanya bisa dicek langsung dari ponsel atau komputer. Bahkan notifikasi pencairan akan dikirim melalui SMS atau aplikasi. Ini dari yakin dari transformasi besar yang disebut Taspen Smart Pension System, di mana seluruh data pensiunan dikoneksikan secara real-time, jadi bukan hanya kenaikannya yang meningkat, tapi juga pelayanannya makin cepat dan efisien. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling banyak. Ditanyakan oleh para pensiunan siapa sebenarnya 5 kelompok penerima terbesar atau penerima tertinggi di bulan November ini. Berdasarkan laporan sementara dari Taspen dan BKN, ada 5 kategori utama yang akan menerima gaji tertinggi, yaitu pensiunan pejabat eselon, pensiunan guru senior bersertifikasi, pensiunan perwira TNI dan Polri berpangkat tinggi, pensiunan tenaga medis dengan masa pengabdian di atas 30 tahun, desain pensiunan dari instansi strategis negara seperti Kemenko BPK, serta Kemenko ya bidang ekonomi. Kelompok-kelompok ini memang memiliki dasar perhitungan yang lebih besar karena struktur gajinya di masa aktif juga tinggi. Namun bukan berarti kelompok lainnya diabaikan. Pemerintah menegaskan bahwa kenaikan ini bersifat merata secara proporsional. Jadi meskipun nilainya berbeda, semua tetap mengalami peningkatan. Bahkan untuk pensiunan golongan I dan II, pemerintah menambahkan komponen bantuan kompensasi agar tidak tertinggal jauh secara nominal. Jadi sistem ini benar-benar mencoba menjaga keadilan antara mereka yang dulu berpangkat tinggi dan yang pensiun dari posisi lebih rendah. Ya, sekarang mungkin ada yang bertanya-tanya, dari mana pemerintah mendapatkan anggaran sebesar itu untuk menaikkan gaji pensiunan secara nasional? Nah, jawabannya juga menarik. Sebagian besar, dananya bersumber dari efisiensi anggaran, belanja rutin kementerian dan optimalisasi hasil, investasi dana pensiun yang dikelola Taspen dan Asabri. Jadi bukan dari hutang atau tambahan pajak baru. Ini artinya, kenaikan ini sudah diperhitungkan secara matang, dan tidak akan membebani APBN secara langsung. Pemerintah ini menggunakan dana, hasil investasi, portofolio jangka panjang, yang selama ini disiapkan khusus untuk menopang pembayaran pensiun masa depan. Langkah ini mendapat banyak apresiasi, terutama dari kalangan akademisi dan ekonom, karena menandakan bahwa sistem pensiun di Indonesia mulai mengarah pada kemandirian finansial, tidak lagi sepenuhnya bergantung pada anggaran tahunan, Aberdeenity, tapi juga pada kinerja lembaga pengelola dana dan, tentu saja bagi Bapak dan Ibu pensiunan, ini adalah kabar baik, karena berarti dana pensiun ke depan akan lebih aman dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan kebijakan baru terkait kenaikan berkala. Otomatis untuk pensiunan artinya mulai 2026 nanti, kenaikan tidak perlu menunggu keputusan tahunan, tapi akan disesuaikan secara otomatis berdasarkan indeks inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan cara ini, pensiunan tidak lagi harus menunggu pengumuman tiap tahun karena sistem akan menyesuaikan secara otomatis. Setiap sin bulan ini adalah inovasi besar yang diharapkan bisa memberikan kepastian dan kenyamanan jangka panjang bagi para pensiunan. Dan di balik semua kabar baik ini, ada juga pesan penting dari Direktur Utama Taspen, Bapak Purbayudi Sadewa, yang menegaskan bahwa Taspen tidak hanya fokus pada pembayaran dana, tetapi dia juga ingin meningkatkan kualitas hidup pensiunan. Karena itu Taspen kini menggandeng sejumlah lembaga keuangan untuk memberikan program khusus seperti kredit mikropensiunan, asuransi kesehatan tambahan, tes full sanatus virus head untuk para pensiunan muda. Jadi setelah menerima gaji pensiun, Bapak dan Ibu juga punya kesempatan untuk tetap produktif dan mandiri, tanpa harus bergantung pada orang lain. Purbaya juga menambahkan bahwa Taspen terus berkomitmen menjaga transparansi. Semua laporan keuangan akan dibuka secara publik dan bisa diakses melalui laman resmi. Nah, ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Dan tetom para pensiunan yang sudah puluhan tahun mengabdikan diri kepada negara, transparansi ini juga membuat masyarakat bisa memantau sejauh mana dana pensiun digunakan, dikelola, dan diinvestasikan. Dan kalau kita bicara soal kesejahteraan, tentu kita tidak bisa melupakan dampak sosialnya. Banyak pensiunan yang mengandalkan dana pensiun bukan hanya yang ada untuk diri sendiri, tetapi juga untuk membantu keluarga, anak atau cucu mereka. Jadi setiap kenaikan, sekecil apapun bisa membawa perbedaan,
besar dalam kehidupan sehari-hari. Itulah sebabnya pemerintah begitu berhati-hati dalam menetapkan angka kenaikan ini supaya tidak menimbulkan ketimpangan baru, tapi tetap membawa manfaat nyata. Bagi semua, kalau kita lihat dari sisi psikologis, kabar kenaikan gaji pensiunan ini juga memberikan efek positif yang luar biasa. Banyak pensiunan yang merasa lebih dihargai, lebih dirahasiakan dan lebih teroptimistis terhadap masa depan. Karena pada dasarnya setelah puluhan tahun mengabdi kepada negara, penghargaan terbesar bagi mereka bukan hanya ucapan terima kasih, tapi kepastian bahwa di masa tua, mereka bisa hidup dengan layak dan tenang, dan kebijakan kenaikan di November ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah tidak melupakan jasa mereka. Maka dari itu, bagi Bapak dan Bu yang saat ini sudah menerima notifikasi dari Taspen atau bank penyalur, pastikan untuk segera mengecek saldo di rekening masing-masing. Mulai tanggal 1 November, jika ada perbedaan nominal atau keterlambatan, jangan panik karena sistem pencairan dilakukan bergiliran berdasarkan wilayah. Pastikan juga data Bapak dan Ibu di aplikasi Mitaspen sudah terverifikasi tersangkut, terjadi kendala administratif. Dan terakhir, sebagai penutup dari pembahasan kali ini, meskipun kenaikan ini sudah dipastikan, tetap penting bagi kita semua untuk memahami bahwa kesejahteraan pensiunan adalah hasil perjuangan bersama pemerintah. Lembaga Kangkadang para pensiunan sendiri harus saling mendukung agar sistem ini bisa terus berkelanjutan. Semakin baik pengelolaan dana dan transparansinya, semakin besar pula kemungkinan kenaikan di tahun-tahun berikutnya. Jadi bagi Bapak dan Ibu pensiunan, di seluruh Indonesia bulan November, ini kami adalah waktu untuk bersyukur dan merayakan hasil kerja keras selama ini, tapi jangan lupa tetap ikuti setiap pembaruan resmi dari Taspen, BKN dan Kementerian Keuangan agar tidak tertinggal informasi penting berikutnya. Karena perubahan sistem pensiun, ini masih akan terus berkembang menuju sistem yang lebih modern dan adil, dan seperti biasa untuk mendapatkan kabar terbaru tentang dunia pensiun, gaji ASN, tunjangan hingga kebijakan pemerintah yang menyangkut kesejahteraan para purna bakti. Pastikan Bapak dan Ibu sudah menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya karena di channel ini kami akan terus menghadirkan berita-berita terpercaya dan penjelasan yang mudah dipahami khusus untuk Anda, para pensiunan yang telah berjasa bagi negeri ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga kabar baik ini membawa kebahagiaan,